عبد الله بارس ثم إلى روى الإمام ابن الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وثم إلى روى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وحبيب حسن بن صالح البهر وثم إلى روى الحبيب طاهر بن حسن بن طاهر وأخوه الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وثم إلى روى الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وثم إلى روى الإمام قدوتنا ودخراتنا المعلق سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وثم إلى روى الإمام القدس صاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار بن أبو بكر بن عمار بن سقاب صاحب درسك وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تنبو الجبر وحبيب حسين بن هادي الحامد صاحب باني وثم إلى روى الحبيب حسين بن أبو بكر الرجل صاحب وربتان وحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب بيتا وحبيب علي بن حسين العطاس صاحب أمور وحبيب سالم بن أحمد بن جدان وثم إلى روى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إنفان بوغور وحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد وثم إلى روى صاحب المجلس الوالد السيد الحبيب عمر بن حامد بن هادي العطاس ووصول وفروض من الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على ذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita untuk kita bisa membahas tentang bagaimana kita perlu memandang dunia, bagaimana kita bisa memandang dunia dengan hakikatnya. Di dalam hati kita tempatkan dia sehingga kita bisa betul-betul menuju kepada Allah tanpa teralihkan dengan sebab-sebab dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia sampai di akhir zaman, para ulama, para salihin yang dengan wujudnya Nabi Muhammad yang kemudian diestafetkan hal tersebut, ilmu syariat tersebut, cara memahami tersebut kepada orang-orang setelahnya, yang dengan itu kemudian kita
bisa berkumpul di tempat ini untuk kita mengenal jalan yang sudah mereka tempuh untuk menuju kepada Allah, jalan yang sudah mereka tempuh dalam memandang dunia, dan bagaimana insya Allah kita bisa bersikap sesuai dengan sifat dan sikapnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wasiat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, kesenangan-kesenangan duniawi tidak diartikan secara teruk. Masa kita nggak boleh jalan-jalan sendiri, masa kita nggak boleh bawa anak istri kita main gitu, ajak anak-anak berenang misalnya, bukan. Yang dimaksud dengan kesenangan duniawi adalah kesenangan-kesenangan yang mengalihkan kita, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tujuan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak ngajak anak-anak keluar kota misalnya? Boleh, tapi isi perjalanan itu dengan niat-niat yang khair. Datang kepada keluarga, misalnya silaturahim, ajarkan tentang niatnya silaturahim. Niat apa yang diperlukan untuk menjaga tali silaturahim, kemudian adab-adabnya. Hal-hal seperti itu perlu ditambahkan di dalam kesenangan-kesenangan duniawi kita itu, dalam tanda kutip, sehingga apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita jalankan itu tidak teralihkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini kemarin diibaratkan seperti kaca. Kalau kita bisa membersihkannya, maka dia akan menjadi gambaran, cerminan daripada sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, hati kita bisa menjadi gambaran dari sifat-sifat Allah yang mulia. Dan kalau hati kita keruh, maka kita tidak bisa menampilkan. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan pada saat ini. Orangnya orang Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku-perilaku yang Islam. Sehingga orang itu, orang-orang yang di luar Islam banyak menyalahkan bahwa perilaku orang Islam ini adalah Islam itu sendiri. Padahal enggak. Dikatakan Islam begini, Islam begitu, Islam begini, Islam begitu. Kenapa? Karena contohnya yang dilihat sama orang, dan pemberitaan juga, memang ada orang-orang yang nggak suka sama Islam. Mereka melihat Islam itu tukang ngebom misalnya, orang-orang yang kotor, orang-orang yang nggak ngerti tentang kebersihan, orang-orang yang primitif, sikat gigi aja masih pakai siwak katanya gitu. Ya karena itu sih bukan contoh yang buruk sebetulnya. Tapi kayak tukang ngebom, tukang berantem, sukanya perang, itu kesannya itu Islam itu seperti itu. Padahal itu tidak benar. Padahal itu nggak benar. Dan itu tidak diajarkan, bukan itu ajaran Islam yang betul. Kalau kita harus perang, itu ada aturannya. Ada aturannya, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak hal-hal yang nggak perlu untuk dirusak. Pohon-pohonan nggak perlu, hewan-hewan ternak nggak perlu, rumah ibadah orang non-muslim aja nggak boleh dihancurkan. Hal-hal begitu perlu untuk dipahami sebetulnya. Nah ya, jadi hati kita ini seperti kaca. Dia bisa menjadi cermin yang bagus atau bisa menjadi cerminan yang buruk, yang tidak menampilkan wajah aslinya Islam itu sendiri. Nah ini yang perlu untuk kita perhatikan. Dan penyebab dia kotor itu kebanyakan karena urusan-urusan duniawi, sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Casingnya Islam, casingnya Muslim, tapi yang ditampilkan itu menjadi buruk karena ada sebab-sebab dunia, karena diliputi dengan hawa nafsunya. Padahal hati kita itu selain menjadi cerminan, dia bisa menjadi bersih atau kotor itu karena isinya. Karena dia diisi dengan sesuatu yang satu dari dua. Kalau dia diisinya dunia, maka dia nggak ada tempat buat
pandangan Allah ke situ. Tapi kalau kita isi hati kita dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia nggak ada tempatnya di situ. Ya. Dikatakan kosongkan hatimu dari alam semesta beserta penghuninya, maka kita akan melihat Allah di dalam setiap hal, di dalam sakit kita, di dalam kesulitan ekonomi kita, di dalam kehidupan kita, di dalam senangnya kita, di dalam senangnya orang lain, di dalam sulitnya orang lain, di dalam apapun yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Yang kita lihat adalah siapa yang menciptakan. Nggak boleh kita mencela orang non-muslim misalnya, nggak boleh dicela. Orangnya nggak boleh dicela, karena dia itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, kalau kata Ustaz Nabil itu, nggak ada ras yang lebih unggul dibandingkan ras yang lain. Oh, ini orang Amerika pinter-pinter. Oh, ini orang Jepang nih, orang Amerika maju. Orang Jepang pintar. Wah, ini orang Arab alim-alim. Nggak ada begitu. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita mencela. Yang kita lihat bukan Jepangnya, bukan Amerikanya, bukan Cinanya, bukan Arabnya, bukan Sundanya, bukan Palembangnya, bukan ininya, bukan itu. Yang kita lihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan mereka ini. Jadi yang kita pandang, kalau kita merendahkan mereka, yang kita rendahkan itu bukan cuma mereka, tapi Allah yang menciptakan mereka. Nah, jadi hati-hati dari merendahkan orang lain. Kita boleh benci dengan sifatnya, tapi kita nggak boleh benci dengan orangnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Mahallatil akwanu idza dzukira al-muqawwim. Jika telah disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta, maka seluruh alam raya ini akan lenyap. Nggak ada. Hakikatnya dunia itu selain daripada Allah nggak ada. Nggak ada. Orang yang kalau hatinya sudah dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dia sebut apa? Harta yang melimpah, kedudukan, pangkat, ras, pendidikan, ilmu, segala macam, nggak ada yang dia lihat. Yang dia lihat cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, maka seluruh alam raya ini akan lenyap. Gubba basaraka 'anil akwani tashhadil mukawwina fiha. Maka pejamkan matamu. Pejamkan, tutup mata. Jangan tertipu dengan pandangan mata fisik kita. Pejamkan matamu dari seluruh alam, maka engkau akan menyaksikan Sang Maha Pencipta. Kita ini banyak tertipu dengan apa yang kelihatan. Kita kagum dengan pangkat seseorang, dengan kecantikan seseorang, dengan ketampanan seseorang, dengan popularitas seseorang. Itu banyak menipu pikiran kita, karena masuknya dari mata. Apa yang terlihat oleh mata kita, maka pejamkan dia, maka engkau akan menyaksikan Sang Maha Pencipta. Yang ngasih orang itu begitu, yang menjadikan dia begitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kaitannya dengan dunia, ya, segala sesuatu yang mengalihkan kita dari Allah, ya. Jadi jangan tertipu dengan dunia maksudnya. Ini dalam konteks ini kita berbicara tentang dunia. Pejamkan mata kita dari urusan-urusan dunia, hal-hal yang menipu kita, ya. Kanal kaunu haba'a wa 'azama. Dulu dunia ini, alam semesta ini, dulunya tidak ada, dulunya nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala wa adhharahu Allah Subhanahu wa Ta'ala li muradihi wa hikmatihil balighah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan, menciptakan
mewujudkan seluruh alam raya ini dengan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Allah ciptakan, Allah wujudkan dengan kehendaknya. Limuradihi wa hikmatihil balighah, dengan kehendaknya, dan di dalamnya Allah taruh hikmah-hikmah yang agung. Kalau ada orang yang kita lihat dengan segala macam dunia yang mereka miliki, lihat bahwa itu adalah ciptaannya Allah. Allah yang berkehendak terhadap itu. Entah kita menyukainya atau kita membenci hal itu, suka atau nggak suka, mau atau tidak mau, keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi hati kita, yang kita lihat adalah Allah menciptakan hal itu dengan kehendaknya. Dan di dalamnya wa hikmatihil balighah, di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Kalau itu sesuatu yang baik, ambil hikmah yang baik dari situ. Mungkin kita bisa mengambil hikmah supaya kita bisa mendapatkan hal yang itu. Selama itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini orang kayanya luar biasa. Dia kaya tapi dermawan. Saya juga maulah begitu. Walaupun saya belum kaya, tapi saya mau punya sifat dermawan. Jadi kaya kan susah ya. Tapi jadi dermawan, insya Allah lebih mudah gitu. Orang itu kok melakukan hal-hal yang buruk. Dia kaya tapi melakukan hal yang buruk. Saya jangan ikut-ikut yang begitu. Walaupun kayaknya pengen jadi orang kaya, tapi karena sifatnya sifat atau sikapnya itu dalam mendapatkannya buruk, ambil pelajaran, jangan. Ini ada orang sakit, dia nggak terima dengan keputusan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ya tetap aja dia sakit tuh. Tapi ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun, hidupnya masih nyaman aja. Bukan nyaman penuh kelebihan segala, tapi dia menerima penyakitnya dan dia bisa terus menjalani hidupnya dengan rasa yang lebih lapang, terlihat dari wajahnya, terlihat dari bagaimana dia memandang kehidupannya walaupun keadaannya sakit. Nah, ini kita bisa ambil hikmahnya. Oh, orang ini begini. Saya keadaannya mungkin lebih baik dari orang itu. Tapi kenapa saya banyak mengeluh? Kenapa saya begini? Kenapa saya ambil hikmahnya? Karena ini ketentuan-ketentuan dari Allah, kehendak-kehendaknya Allah, dan di dalamnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Orang yang bisa banyak mengambil hikmah dari segala kejadian, orang itu akan menjadi orang yang paling tenang di muka bumi dan punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ardu sattahaha was-sama'u wa rafa'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah membentangkan, menghamparkan bumi, dan Allah sudah mengangkat langit, rafa, diangkat, ditinggikan kedudukannya langit di atas daripada bumi, tanpa tiang penyangga, tanpa ada yang menyangga. Coba dipikirkan hikmahnya itu bagaimana? Bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya, di atasnya kita hidup, di bawah bumi ada hewan atau makhluk Allah yang hidup, di dalam lautan itu yang nggak tembus cahaya kadang, itu ada hewan yang hidup. Di atas kita tuh burung-burung berterbangan, semua bisa hidup. Sampai di luar-luar sana tuh ada yang hidup. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyanaha bisyamsi wal qamari wan nujum. Dan Allah menghiasi langit yang tadi diangkat itu. Ini diangkatnya ini pun nggak pakai tiang, dan itu langit dihiasi sama Allah.
dengan syams, dengan matahari, bulan dan bintang-bintang. Kelihatannya di waktu malam. Cakep nggak? Cakep ya? Kok ya bisa Allah itu? Ya bisa, Allah yang nyiptain. Dan bintang-bintang itu ya, itu buat orang-orang yang suka berlayar, itu bintang itu tuh penunjuk jalan. Sebelum adanya macam-macam alat GPS macam-macam, mereka pakai ilmu perbintangan itu. Oh ini begini, oh ini bintangnya bintang timur, oh ini bintangnya ini, rasi bintangnya ini. Ini mereka kalau dari tengah laut ngerti tuh marka lautnya, mereka ngerti. Ada hikmah yang bisa diambil oleh orang-orang yang mau. Nah kalau kita di sini mana ngerti kita begitu? Belajar rasi bintang juga enggak, kan? Apalagi buat menentuin arah, apalagi buat yang lebih manfaat. Saya pribadi saya suka bingung sama orang Jawa. Saya kalau nanya arahnya kemana, oh ke barat. Baratnya mana? Ini dia udah muter-muter, tapi dia masih tetap ngerti barat, timur, utara, selatan. Kita tahunya barat itu pokoknya sebelah kiri, depan kita nih utara. Pikiran saya itu begitu. Kalau nggak lihat matahari nggak ngerti nih arahnya kemana, barat, utara, timur, selatan. Tapi ya mereka, karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal begitu, mereka tahu ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Syamsu wal qamar wan nujum likay ya'tabiral khalqu ila yaumil qiyamah. Supaya setiap makhluk itu bisa mengambil pelajaran. Dan pelajarannya itu bukan sedikit, banyak. Sampai di hari kiamat kata Allah. Kata Syekh Abu Bakar Musa, pelajaran yang Allah berikan dari penciptaan itu, dari zaman bahla sampai akhir zaman, itu kalau mau digali nggak selesai-selesai. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Dia tersusun, bagaimana caranya dia tersusun. Kalau orang mau belajar tentang itu, tata surya misalnya, bagaimana dia tersusun, terorganisir, siapa bergeraknya kemana, bagaimana jalannya, itu luar biasa. Terorganisir sedemikian rupa, bukan berjalan begitu aja. Bumi ini ada rotasinya, terus kemudian dia juga berevolusi, istilahnya itu berevolusi kan, mengelilingi matahari. Itu dulu terjadi perbedaan pendapat antara geosentris sama heliosentris. Heliosentris itu mengatakan dengan pendapatnya bahwa matahari itu adalah pusatnya perputaran untuk galaksi kita ya. Kalau geosentris bilang bumi ini pusatnya, yang lain itu mengelilingi bumi. Ini terjadi perbedaan pendapat sampai akhirnya diputuskan bahwa benar. Penelitian modern mengatakan matahari itu pusatnya revolusi, apa? Ya itulah, evolusi atau revolusi lah. Evolusi ya. Revolusi. Pusatnya revolusi. Jadi matahari pusat, ya bumi itu mengelilinginya. Dan dia ketika mengelilingi itu ada orbitnya sendiri. Orbit itu lintasannya dia. Merkurius punya orbitnya sendiri, Venus punya bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto udah dikeluarin katanya. Udah dikeluarin, dia udah nggak CS sama kita. Dulu kan ada 9, sekarang kalau nggak salah Pluto sudah keluar. Saya nggak ngerti alasannya kenapa ya dia keluar. Nggak CS deh. Semua itu nggak berjalan begitu aja. Tapi kok ya ada orbitnya itu, ada lintasan. Siapa yang ngatur itu? Apa diatur sendiri? Nggak mungkin. Orang bumi benda mati, bagaimana dia ngatur dirinya sendiri? Ya, bulan tuh ngelilingi bumi. Padahal buminya ngelilingi matahari, bulannya mengelilingi bumi. Ada orbitnya juga. Ada orbitnya juga. Dikatakan
di dalam ayat itu maknanya kurang lebih matahari dan bulan itu punya tempat-tempatnya terhadap bumi. Ini bumi nih, ngelilinginnya dia, itu udah jelas tuh tempat-tempatnya. Ini bulan juga mengelilingi bumi, ada dia tempat-tempatnya. Bumi mengelilingi matahari, matahari itu udah punya tempat-tempatnya. Ini bulan ini begini itu udah ada. Bisa dihitung. Cuman pembuktiannya harus pakai ru'yah. Pakai ru'yah, penglihatan gitu. Hitungan bisa pakai hitungan. Boleh. Berkembang nggak ilmunya falak? Berkembang. Jadi kita hitung-hitungan pakai hisab gimana? Bagus. Boleh untuk memperkirakan, bukan untuk memastikan. Memastikannya pakai ru'yah, pandangan mata, ya. Begitu. Wa ja'ala al-mauta wa'idhan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kematian sebagai pengingat. Lihat ya, Allah penciptaan dunia yang tadi kita tahu itu adalah dalam kehendaknya Allah, dalam aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita sampai tergelincir, lari dari Allah, dari awal tujuan kita mempelajari itu semua tadi, kalau kita sampai tergelincir, Allah jadikan kematian itu sebagai pengingat. Wahai diri kita nih di dunia hidup tidak selamanya. Semua yang hidup pasti mati. Maka ambil hikmah pelajaran dari itu semua, supaya ketika nanti kita mati, mau apa? Mau dapat ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita mau dapat ganjaran yang buruk. Kalau sudah mulai tergelincir, sudah mulai teralihkan fokus kita, ingat kematian. Makanya datang menghadiri takziah kepada orang yang meninggal itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena itu mengingatkan kita akan kematian, pemutus segala nafsu duniawi. Kita disuruh berziarah, disunnahkan untuk berziarah, itu juga menjadi pengingat terhadap kematian. Paling enak itu ziarah kubur. Kenapa? Karena dia tanpa berbicara itu sudah menjadi pengingat bagi kita terhadap segala permasalahan kita. Kita yang kaya raya, hidup foya-foya, datang ziarah kubur, ya Allah, ntar nih kekayaan saya, foya-foya yang saya bakal saya tinggal, nggak bisa saya bawa ke dalam kubur. Tempatnya kecil, 2 kali 1 meter. Mobil saya mau saya taruh mana? Motor gede saya mau saya taruh mana? Uang saya yang sekian banyak itu mau saya taruh mana? Di sini nggak ada. Bawa ATM nggak bisa. Mobile banking nggak ada sinyal di dalam. Mau ngapain? Kalau kita merasakan susah, datang ke kubur, ziarah kubur, lihat hakikatnya orang yang dikubur. Dulu juga mereka mungkin punya kisah hidup yang lebih susah dari kita. Kalau dia orang baik-baik, kita lihat kedudukannya bagaimana dia sekarang sama masyarakat itu kenal baik nggak sama dia? Dia dikenal namanya baik atau buruk. Dengan kita menziarahi mereka, itu kita bisa ambil pelajaran. Enak kok ziarah kubur. Nggak usah ngomong, dia tidak akan menghakimi kita. Kalau kita punya banyak salah, kalau kita curhat sama orang yang dihakimi mungkin. Tapi kalau kita ziarah kubur, nggak usah. Mereka nggak usah ngomong, kita udah bisa mikir sendiri.
Jadi teman paling baik itu adalah ziarah kubur. Paling enak. Wal qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Di riwayat yang lain hufratun min hufratin niran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sementara kuburan itu di dalam riwayat, kubur itu imma rawdatun min riyadil jannah, dia bisa menjadi salah satu dari dua. Dia bakal menjadi taman dari taman-taman surga yang di situ kita mendapatkan banyak kenikmatan, atau hufratun min hufarin nar, atau bagian dari lubang-lubangnya neraka. Artinya di situ kita dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu beliau kalau dengar cerita tentang surga neraka, dia ya seperti kita mendengarnya, mungkin enggak ya, maksudnya tidak lebih sedih ketika dia mendengar tentang siksa atau azab kubur, nikmat atau azab kubur. Dia kalau diceritakan tentang siksa atau nikmat kubur itu, Sayyidina Utsman itu kalau nangisnya benar-benar nangis, lebih dari kalau diceritakan tentang surga atau neraka. Lebih. Kenapa begitu? Karena dia bilang, saya nggak akan mikirkan yang jauh. Kurang lebihnya nih maknanya, saya nggak akan mikirkan yang jauh. Ini yang ada di depan mata, kubur. Kalau saya dapat nikmat di dalam kubur, entarnya pasti lebih nikmat. Tapi kalau saya dapat siksa di dalam kubur, nanti bakal lebih berat lagi siksanya. Makanya itu di surat Yasin ya, itu ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan, itu di ayat itu mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami dari nikmat kami? Loh, kok nikmat di dalam kubur itu? Buat mereka kok nikmat? Iya, itu nikmat. Karena yang akan mereka hadapi itu bagi mereka di alam kubur itu adalah kenikmatan dibandingkan apa yang akan mereka hadapi nantinya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kubur itu bisa menjadi pengingat kita untuk kita memutus hal-hal kesenangan duniawi, yaitu sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yub'atsul mauta ila al-hasyri wal muhasabati, nas'alullah ta'ala al-musamahati fi dzalikal yawm lana wa liwalidina wa masyayikhina wa akhbabina ajma'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang mati. Ini kita sudah berbicara mengenai kuburnya ya. Orang-orang yang mati itu, yang sudah wafat, yang sudah ada di dalam perut bumi tadi itu, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang mahsyar, dan dilakukanlah perhitungan amal. Kira-kira selamat nggak nih kita nih di situ? Di kuburnya kita belum tentu selamat, apalagi di padang mahsyar, di dalam perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya Allah adil seadil-adilnya. Nggak ada kita bisa nyogok, nggak ada kita bisa tawar-menawar, nggak ada. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian mengatakan, nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala musamahati fi dzalika, maafnya Allah Subhanahu wa taala atas hati kita yang fi dzalika, atas hal tersebut, yaitu hati kita yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, memiliki kecenderungan kepada dunia, yang kita ini sering tergelincir dalam hal-hal tersebut ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya, lana wali walidina, bagi diri kami, kemudian juga bagi
orang-orang tua kami, wali-walidina, wa masyayikhina, juga bagi guru-guru kami, wa ahbabina, juga bagi pecinta-pecinta kami, orang-orang yang kami cintai ajma'in seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita atas kondisi hati kita yang lalai dari Allah, tergelincir dalam hal-hal dunia yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fagaumun akhtarahum li jannatihi daril muqamati fahum fiha khaliduna abada al-abadi wa humul mu'minuna billahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di hari kebangkitan itu, ketika Allah membangkitkan orang-orang yang sudah wafat tadi itu, ada sekelompok manusia, sekumpulan kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal yang abadi. Bukan kayak dunia. Bukan kayak dunia. Yang kita datang di sini cuma sementara. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat tinggal yang abadi. Tujuan kita sebenarnya. Dan aslinya tuh Nabi Adam diciptakan tuh di situ. Rumahnya tuh ya itu. Jadi pikirkan kehidupan kita di dunia ini untuk kembali ke rumah, pulang kampung, mudik kita ke surga. Ya. Tempat tinggal yang abadi, dan mereka orang-orang itu sekelompok kaum tadi itu, semoga kita Allah kelompokkan di dalam kelompoknya mereka. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Keabadiannya berkaitan dengan keabadiannya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya terhadap keabadian terhadap surga berkaitan dengan keabadiannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau Allah mau menghancurkan surga? Itu urusannya Allah. Tapi yang penting kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mikirin ya aneh-aneh. Gimana nih surga abadi? Kan yang abadi cuma Allah. Iya, emang yang abadi cuma Allah. Kalau Allah mau tentukan surga itu bersama dengan keabadiannya Allah, boleh ya? Ya boleh-boleh aja, terserah Allah. Ya. Mereka kekal di dalamnya selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa humul mu'minuna, dan mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah billahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mereka itu adalah orang-orang yang memiliki cara pandang yang benar terhadap dunia, dan mereka mengarahkan pandangannya pada urusan akhirat. Jadi mereka orang-orang yang sangat pelit sebetulnya, dengan nafasnya, dengan perbuatannya, dengan pandangannya, dengan pendengarannya. Mereka pelit untuk mensia-siakan itu hanya untuk urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan dunia. Tapi mereka menggunakan itu semua, pandangannya segala macam tadi itu, untuk segala sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang mengarahkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wagaumun, dan ada juga sebuah kaum, satu kaum, yushabuna ilan nar, yang akan digiring, diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, daril khizyi wal bawar, tempat yang penuh dengan kehinaan dan kebinasaan. Nas'alullah ta'ala salama minha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan dari hal itu. Semoga Allah jauhkan kita dari kaum yang diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa humul kafiruna al-jahiduna lillahi ta'ala wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak ingkar
terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Sulit. Fakun musaddiqan fakun musaddiqan wa mu'taqidan lidzalika min samimi qalbik. Maka jadilah kita, engkau, yaitu kita, sebagai orang-orang yang mempercayai, meyakini, mengimani akan hal ini di dalam hati kita. Kalau kita mau mengarahkan pandangan kita, segala gerak-gerik kita, lintasan-lintasan hati kita untuk menuju ridhonya Allah, maka insya Allah kita akan dikelompokkan bersama orang-orang yang akan digiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jadikan pandangan kita hanya terhadap dunia, yaitu yang mengalihkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkait dengan Allah, tidak terkait dengan Rasulullah, maka nasallallahu ta'ala kita akan dikelompokkan ke dalam orang-orang yang digiring ke dalam nerakanya Allah, tempatnya kehinaan, tempatnya kebinasaan. Yakini itu di dalam hati kita. Maka kembali ke pembahasan awal, bahwa yang pertama kali harus kita bersihkan adalah bagaimana kita menata hati kita, bagaimana hati kita ini memandang urusan dunia, bagaimana hati kita ini kita arahkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia menjadi cerminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia terisi dengan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang itu bermanfaat buat kita, supaya menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, tapi kalau misalnya enggak, halakta ma'al haliki, maka engkau akan binasa, akan celaka bersama dengan orang-orang yang celaka. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keselamatan. Semoga ini di dalam satu pembahasan ini itu sudah 3 kali nih Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta dengan permintaannya Syekh Abu Bakar bin Salim, berkah daripada beliau, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hati-hati yang diisi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pemahaman terhadap hikmah-hikmah yang Allah berikan di dalam penciptaan dunia ini, terhadap apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kita atas segala kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian kita, tergelincirnya kita yang sudah pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keselamatan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hadiah ganjaran berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita masuki bersama dengan Rasulullah SAW, dengan kelompok orang-orang yang Allah pilih untuk masuk ke dalam kenikmatan yang abadi. Kita doakan itu untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita kenal dan mereka yang mengenal kita, dari umatnya Nabi Muhammad SAW dari awal penciptaan sampai akhir kelak. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh di dalam hati kami ya Rabb, kami mengetahui lemahnya iman ini ya Rabb. Dunia masih terus menguasai hati dan pikiran kami ya Allah,
Niatan kami banyak, namun itu semua melalaikan kami darimu ya Rabb. Pikiran kami banyak melupakanmu ya Allah. Perbuatan kami tertuju banyak kepada selainmu ya Rabb. Kami akui segala kelemahan kami ya Allah. Kami akui segala kelalaian kami ya Rabb. Dan kami memohon kepadamu ya Allah berkah daripada majlis ini, daripada al-musannif Syekh Abu Bakar bin Saleh, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penunjuk jalan terpilih. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah kami dan tegakkanlah niat kami, kuatkanlah kesadaran dan usaha kami ya Rabb untuk menempuh dan menjalankan hal ini, dan karuniakanlah kepada kami pandangan rahmatmu ya Allah, dan kumpulkanlah kami bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.